Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Masya Allah. Terima kasih nih Pak Farid tentunya yang sudah hadir di pagi hari ini dan juga Bapak Ibu sahabat surga, sahabat Pelita Channel, juga ada sahabat Magnet Rezeki di sini ya yang juga selalu membersamai di setiap Sabtu pagi setelah kita 2 pekan ya libur Lebaran dan Alhamdulillah hari ini jumpa kembali di kajian rutin kita ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya untuk terus bisa belajar bersama seperti ini dan juga bisa mendapatkan manfaat dari kajian-kajian kita setiap Sabtu pagi. Mohon izin teman-teman semuanya tadi agak-agak lewat waktunya karena ini saya copas-copas link Zoom-nya kurang tepat ini tadi malam ketiduran jadi baru malam-malam WA ternyata copas linknya nggak tepat ya. Tapi tadi masih ada yang WA katanya belum bisa join. Jadi nanti izin Pak Farid saya sambil periksa kembali ya link Zoom yang sudah saya bagikan. Link Zoom yang tepat adalah link Zoom yang pertama ya yang saya bagikan kemarin ya. Kalau untuk yang tadi malam ternyata belum tepatnya. Masya Allah nggak apa ya. Ternyata sesuatu itu kalau sudah libur ya Pak Farid kan memang mulainya lagi pada per 2 minggu ya. Mulainya lagi charger lagi ya sama halnya kayak kita belajar naik mobil gitu kan ya. Begitu kita nggak naik mobil 3 bulan aja ya itu kayaknya kagok lagi. Nah itu dia ya. Jadi sebenarnya cara kita untuk terus mengikuti kajian setiap pekannya itu nggak hanya untuk belajar bersama gitu ya. Bapak Ibu semua menemani saya untuk belajar bersama. Saya juga supaya tetap cas terus nih ya dalam membersamai event-event seperti ini ya. Baik, nah Alhamdulillah ya tentunya di momen pertama kita jumpa lagi setelah libur Lebaran ya bersama Pak Farid juga di sini ya kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Lebaran Bapak Ibu semuanya ya ini menjadi momen kebersamaan bersama keluarga yang penuh barokah, penuh penuh kebahagiaan dan juga mudah-mudahan Allah dosa kita semuanya selama bulan Ramadan kemarin dan sebelumnya dan juga Allah terima ibadah kita dan mudah-mudahan kita semuanya juga kembali dikumpulkan untuk berjumpa kembali di bulan Ramadan berikutnya. Pak Farid mungkin ada yang mau sampaikan dulu nih buat teman-teman yang ada di sini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kali pertama ya kita berjumpa setelah bulan suci Ramadan. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang terbaik. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga kita juga tentunya berharap untuk kembali berjumpa di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Itu Mbak Anggi. Baik, ya, Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Farid. Dan juga tentunya saya di sini sudah baik sekali yang mengucapkan salamnya ya, ucapan Lebarannya juga ya di kolom chat ini. Ya, baik Pak Farid, sebelum kita mulai nanti masuk tentunya masih bersama Pak Farid, izin mungkin saya sapa-sapa dulu Pak Farid, teman-teman. Baik. Silahkan, silahkan. Baik ya, di sini wah ya di Zoom meeting ini belum ramai nih ya karena masih banyak yang japri nggak tepat saya ternyata ngasih link Zoom-nya ya. Jadi aduh mohon maaf sekali nih Bapak Ibu semuanya ya. Tapi nggak apa, kita masih awal nanti akan segera saya update ya yang di Facebook mungkin ada yang sudah muncul di Facebook gitu ya. Nah, ini nanti akan saya share menyusul ya link yang tepatnya ya karena beberapa yang mengikuti eh, caption ya atau message yang saya berikan kemarin ya, message yang pertama itu sudah tepat link Zoom-nya, tapi kalau yang tadi malam itu belum tepat ya sayangnya ya. Nggak apa ya, Alhamdulillah kulihal pasti semuanya ada hikmahnya buat saya juga nih khususnya ya.
Oke, baik. Di sini ada Pak Zainal dari Tangerang. Bismillah, Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Zainal nih tim membersamai ya. Kemudian juga ada Mas Andika Hanafian Abmam ya. Assalamualaikum semuanya, saya Andika dari Jakarta, kembali lagi untuk spiritual journey kali ini ya. Terima kasih nih Mas Andika, juga selalu semangat sekali ya mengikuti kajian ya milenial kita ini. Baik, kemudian juga Pak Farid tentunya, ada Pak Asep Syaifullah ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah masih bisa hadir. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Asep ya. Juga terima kasih selalu share ya remindernya ke saya. Oke, lalu ada Ibu Nina Hendarsi. Assalamualaikum Pak Bagi Pak Farid, saya selalu saya selalu ya saya hadir mengikuti. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Nina. Lalu juga ada Coach Nana. Assalamualaikum, salam sehat dengan Nana dari Treasure Bay Bintan turut menyimak ya. Semoga seluruh peserta kajian pagi ini selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ada juga Bunda Heni Sudarto dari Situ Bondo. Nih izin ya Bunda, saya sebut nama saja nih ya, Bu Dwi Ismayanti ya, Pak Syawaludin Hasibuan dari Sumatera Utara ya, dan Pak Eriuda ya. Mohon maaf lahir batin semuanya katanya ya. Sukses dan bahagia untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf lahir batin juga ya. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya ini coba cek-cek, saya mau recheck nih Bapak Ibu semuanya sambil mau dengar suaranya. Gimana nih kabarnya setelah libur Lebaran? Sudah kecas setelah masuk training ya, kita di momen Lebaran ini mudah-mudahan semakin kecas nih ya ibadah kita, semakin terus diperbaiki, semakin terus ya senantiasa kita memoles diri kita, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya ya. Baik, kalau gitu, nah Mbak Syafira, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak Fira. Terima kasih. Oke, nah seperti biasa Bapak Ibu semuanya ya, selain live di Facebook streaming ini, kita juga, selain live di Zoom meeting ini, kita juga live di Facebook ya, dan dan biasanya kita akan juga upload rekamannya ke YouTube Pradita Channel ya. Jadi silakan nih bisa di subscribe, di like ya Facebook dan YouTube Pradita Channel sehingga kalau nanti mau mengulang-ulang juga lebih mudah ya. Dan seperti biasa di kajian ini ya, kita akan ada sesi awal dulu di mana Pak Farid akan membukanya dengan doa bersama, lalu dilanjutkan juga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kajian sebelumnya ya, di 2 minggu yang lalu. Baru kemudian nanti kita insya Allah mungkin biasanya 6:30 ya, kita akan masuk di materi hari ini yaitu terkait dengan bahagia yang hilang ya. Tentang apa sih temanya? Nah, ditunggu dulu ya, karena kita akan pelajari lebih lanjut setelah di Pak Farid nanti ya menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Kalau begitu, Bapak Ibu semuanya ya, kita akan langsung saja nih untuk memulai kajian di hari ini. Dan juga silakan Pak Farid untuk membuka terlebih dahulu dengan doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk tetap menikmati hidup kita sampai detik ini, untuk memberikan kesempatan kepada kita menikmati bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Kemudian kita juga menjalankan berbagai macam
kegiatan selama bulan suci Ramadan, alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan kesehatan kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berhenti untuk meminta, berhenti untuk memohon, berhenti untuk berdoa. Semoga Allah memperkenankan Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ya seperti disampaikan Mbak Agi tadi, memang memulai itu bukan perkara yang mudah setelah kita libur 2 minggu, apalagi pulang kampung gitu ya, dan itu bergerak kembali. Berbuat baik itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi saya yakin, kami yakin kita yang berada di majelis ini adalah orang-orang yang selalu termotivasi tinggi, selalu punya semangat untuk berbuat baik, dan selalu punya semangat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita meminta, kita berharap, kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat yang terbaik untuk kita. Mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bagi semua orang yang hadir dalam majelis ilmu ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Rabb. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan kehidupannya. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupan mereka ya Rabb. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita juga sama-sama berdoa untuk siapapun yang barangkali pada kesempatan pagi ini, hari ini diberikan nikmat oleh Allah, diberikan sesuatu yang sangat berharga oleh Allah dalam bentuk tidak sehat, ya, dengan berbagai macam alasan. Kita berdoa, kita meminta, kita memohon kepada Allah, semoga Allah segera menyembuhkan, memberikan kesehatannya kembali. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan, karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit, kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita bahas dulu, ada dua ya sebetulnya, ya ada dua testimoni yang diberikan kepada kami. Ini terkait dengan keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh teman kita di Situbondo, Ibu Hendy Sudarto. Beliau menceritakan keajaiban yang terjadi pada temannya barangkali gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waktu pertengahan Ramadan kemarin, saya pernah kirim foto ke Bapak bayi yang lahir dengan kelainan jantung. Setelah kita membantu keluarga bayi, maksudnya setelah kita bantu keluarga bayi untuk keperluan selama di rumah sakit dan mengusahakan bantuan rumah singgah di Surabaya, tetapi keluarga bayi tetap tidak bersedia untuk dirujuk ke rumah sakit. Lalu apa yang dilakukan? Si ayah dari bayi tersebut ngaji terus sambil nungguin putrinya, Pak ya.
Setelah beberapa hari ada keajaiban, dokter spesialis anak ketika memeriksa bayi, denyut jantung bayi bertambah hari semakin ke kiri. Semakin ke kiri berarti semakin normal barangkali gitu ya. Sampai-sampai perawat di ruang perawatan diminta untuk ikut memeriksa. Mereka heran, mengapa denyut jantung yang tadinya di awalnya ada di kanan tetapi menjadi ke kiri. Akhirnya dicoba mengurangi oksigen sampai akhirnya tanpa oksigen dan bayi pun diperbolehkan pulang. Sampai sekarang bayinya sehat dan sudah bisa bernafas tanpa oksigen. Keajaiban Al-Quran luar biasa, Pak. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, ini adalah satu pelajaran buat kita ya. Semakin kita yakin dengan Al-Quran, semakin kita yakin dengan Rasulullah, dan semakin kita yakin dengan kemahakuasaan Allah. Apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin untuk terjadi? Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada satu apapun yang bisa menghalanginya. Luar biasa. Ya. Jadi inilah keajaiban kalau sebagian orang mengatakan ini keajaiban. Keajaiban itu hanya berlaku bagi mereka yang percaya. Semuanya kembali kepada kita, mau atau tidak, mau percaya atau tidak, mau yakin atau tidak. Tapi kadang-kadang saya suka mencoba mengelompokkan antara percaya dengan yakin, antara kepercayaan dengan keyakinan. Kenapa? Karena ada perbedaan, menurut saya pribadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Percaya dengan Allah nggak? Percaya. Tetapi apakah yakin bahwa Allah akan menyelesaikan persoalan kita? Nah, di situ biasanya letaknya. Setiap orang saya yakin percaya adanya Allah. Setiap orang saya yakin percaya bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tetapi apakah yakin bahwa persoalan hidup kita bakal diselesaikan oleh Allah? Di titik itu yang biasanya akan terjadi apa? Ya, akan terjadi orang itu tidak begitu yakin. Ah, masa iya sih? Mungkin enggak sih? Kok rasanya? Nah, kalimat-kalimat seperti itu biasanya ini adalah berada pada titik keyakinan kepada Allah. Bukan kepercayaannya. Percaya dengan Allah, percaya, tapi yakin nggak? Belum tentu yakin. Nah, keajaiban itu ada pada level keyakinan. Menurut pendapat saya seperti itu ya. Jadi, semakin kita yakin dengan Allah, semakin kita yakin dengan Al-Quran, semakin kita yakin dengan Rasulullah SAW, maka semakin mudah kehidupan kita. Banyak sekali kalau di kami, di komunitas Mahat Rezeki, kami belajar tentang salah satunya adalah Garputala, gitu ya, istikharah bil Quran atau tawasul bil Quran. Banyak sekali kejadian-kejadian termasuk di diri saya sendiri gitu, ada satu proyek, ada satu kasus cukup besar bagi saya. Kemudian saya melakukan Garputala, istikharah bil Quran, bertanya kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Lalu siapa yang mengerjakan? Saya tidak kerja yang terlalu keras, saya tidak bekerja yang terlalu harus menggebu-gebu, tetapi hasilnya Masya Allah luar biasa ya. Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena kita mesti yakin ketika Allah menyampaikan ayat Al-Quran kepada kita, kemudian kita yakin bahwa Allah yang akan menyelesaikan persoalannya, maka biarkan Allah yang menyelesaikan itu. Kita hanya ikhtiar semampu kita, ikhtiar lahiriah semampu kita, lalu Allah yang akan menyelesaikannya. Miliki keyakinan itu, maka insya Allah hidup kita itu akan sangat-sangat mudah, gitu ya. Yuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah, kenapa? Karena Allah sudah begitu banyak menunjukkan bukti-bukti konkret bahwa Allah itu maha segalanya. Betapa banyak contoh-contoh bukti konkret, fakta-fakta, data-data yang ada di permukaan bumi ini yang menunjukkan bahwa Allah itu maha segalanya, maha kuasa, maha memiliki power yang luar biasa. Hanya saja kadang-kadang kita belum mau belajar, kadang-kadang hati kita tidak memiliki
sensitivitas untuk menangkap itu semua. Bagaimana cara menangkapnya? Yuk sama-sama kita belajar. Yang kedua ini masih tetap dari Ibu Heni. Beliau mengatakan bahwa ada satu daerah di wilayah Situbondo sana yang dulu di sana itu banyak sekali orang-orang yang, mohon maaf ya, pemabuk gitu ya, minum minuman keras dan sebagainya, yang tentunya tidak dekat dengan agama, tidak dekat dengan Al-Quran, tidak dekat dengan Allah. Lalu ada satu gerakan yang diinisiasi oleh beberapa pemuda, gerakannya apa? Gerakan solawatan, baca solawat gitu ya. Pertama tidak mudah pasti, lalu kemudian makin berkembang, lalu kemudian sekarang malah sudah nyebrang ke kampung-kampung sebelahnya. Gerakan apa? Gerakan sholawatan. Nah, dengan adanya gerakan sholawatan ini, apa yang terjadi? Ya tentunya kegiatan keagamaan para pemuda di sana menjadi semakin baik, dan tentunya yang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti mabuk dan sebagainya itu semakin lama semakin berkurang. Ada satu yang menjadi keajaiban yang beliau tangkap, ada seorang pemabuk, kemudian beliau menjadi inisiator, salah satu inisiator untuk sholawatan ini. Pada saat beliau menghembuskan nafas terakhir, yang keluar adalah kalimat-kalimat tauhid. Masya Allah. Ya, Masya Allah, inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Insya Allah. Insya Allah itulah yang disebut sebagai husnul khotimah. Sekali lagi kita kembali kepada diri kita masing-masing. Yuk, mau percaya atau tidak? Banyak contoh bertebaran di muka bumi ini. Banyak contoh yang sudah Allah berikan kepada kita secara terang benderang. Setawallah. Bahasa Jawa ini benar apa enggak gitu ya? Yang benar-benar terang benderang, yang betul-betul jelas, faktanya ada, datanya ada, contohnya ada, tetapi kadang-kadang kita masih kurang sensitif untuk menangkap bahwa sebetulnya hidup kita akan sangat mudah kalau kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, sementara itu Mbak Anggi, seperti biasa saya minta waktu 30 detik Mbak ya untuk silahkan Mbak. Ya, bentar. Baik, Pak Farid. Oh, cepat sekali, Pak Farid. Baik, ya. Terima kasih, Pak Farid ya tadi. Wah, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Itulah ya yang apa namanya yang kita harapkan ya. Bagaimana kita bisa menjaga agar di akhir hidup kita ini tadi ya diakhirkan dengan akhir yang baik. Karena kita bisa kapan saja ya tergelincir, dan mudah sekali bagi setan ya untuk menggoda kita tergelincir ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya. Makanya saya pernah dengar juga Pak Farid ada, ini kalau nggak salah waktu itu Pak Asep nih ya yang share ke saya ya. Oh, pas banget nih Pak Asep itu kayaknya SSTR ya Pak Farid ya. Kalau share sesuatu kayaknya kok mirip yang Pak Farid tiba-tiba bahas juga nih ya. Jadi waktu itu ada sharean dari Pak Asep ya terkait bagaimana kita jangan menganggap remeh atau bahasanya memicingkan mata gitu ya dengan para pendosa ya, karena bisa jadi justru para pendosa itu yang Allah berikan hidayah dan akhir hidupnya itu diberikan akhir hidup yang indah. Dan mungkin bisa jadi yang kita-kita yang merasa diri kita adalah soleh gitu ya, ya nauzubillah min dzalik gitu ya, jangan sampai kita digelincirkan dengan godaan setan gitu ya, yang akhirnya akhir hidup kita tidak baik. Nah, inilah kenapa meskipun kalau di magnet rezeki juga gitu ya, kalau kita melihat orang-orang yang kurang baik ya, misalnya di pinggir jalan ada anak pangker segala macam, itu justru kita diminta untuk mendoakan, memuliakan, membahagiakan ya, kita doakan untuk mendapatkan hidayah, karena bisa jadi justru mereka duluan nanti yang mainnya diakhirkan hidupnya dengan indah ya. Nah, itulah dan mudah-mudahan dengan cara kita untuk mendoakan orang lain gitu kan, menjadi kickback juga buat kita, dan Allah lindungi kita juga, Allah jaga kita juga, dan mudah-mudahan kita semuanya tentunya diberikan akhir yang husnul khotimah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, alhamdulillah. Nah, terkait dengan topik hari ini nih ya, yaitu bahagia yang hilang. Oh, kenapa sih Mbak Agi kok itu lucu banget covernya katanya ada yang ini ya, covernya lucu banget anak-anak gitu ya. Nah, kalau kita mengingat-ingat ke masa-masa kecil, katanya kenangan masa kecil itu yang paling penuh kebahagiaan gitu ya Pak Farid ya. Jadi membuat orang dewasa itu ingin sekali ya kembali lagi ke masa kanak-kanak. Padahal mungkin
kalau dibayangkan ya zaman kita dulu masa kecil kan ya. Masa kecil kan panas-panasan ya, mainin layangan, main gundu ya, main galaksi, panas-panasan beda dengan anak-anak zaman sekarang yang di AC aja ya mainannya ya. Main gadget, main depan TV saja di AC gitu ya. Dan tapi justru itu yang menjadi seringkali membuat kita-kita yang dewasa ini ya tersenyum-senyum dan merasa bersyukur sempat mengalami masa kecil yang menyenangkan dan tentunya membawa momen tersendiri sehingga membuat kita rindu nih dengan masa kecil dengan kampung halaman ya. Kalau kita kemarin juga nostalgia pada saat pulang kampung. Nah, inilah coba yuk kita akan bahas lebih lanjut nih terkait dengan topik hari ini. Mau dibahas tentang apa sih nih Pak Farid? Bahagia yang hilang. Maka nggak berlama-lama, saya serahkan kembali kepada Pak Farid. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Itu ada Ibu Andi Lutfiah ya, sambil nyetir tampaknya atau sambil di jalan. Masya Allah, hati-hati Ibu. Itu ya, Masya Allah, terima kasih tetap setia hadir di kajian Sabtu pagi dan tolong ya sekali lagi hati-hati ya. Hati-hati, semoga perjalanan Ibu dilancarkan, selamat ya. Baik, sebelum kita lanjutkan di Facebook dulu ya, Bu Ibu Nur Aisyah, ada Ibu Musliantini, Ibu Ani Rahman, Ibu Siti Muslimah, ada Ibu Iswarnita, Ibu Yulianti, Ibu Imas, Ibu Asri, Ibu Dara, Ibu Reni Pristi ya, Ibu Wining Suprapti, ada Ibu Hera ya, Ibu Sri Hartati, Ibu Lela, Ibu Ekowati, Ibu Alfi, SBMR, monggo, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Hanuji, Ibu Mamah Maryamah, dan masih banyak lagi. Ada sekitar 66 orang, mohon maaf tidak bisa disapa satu persatu. Bapak Ibu teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini nggak terlalu nggak usah tinggi-tinggi amat ya Mbak Anggi ya. Nggak usah pakai sesuatu topik-topik yang terlalu high level atau terlalu berat-berat, kita yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan saja, sambil introspeksi diri kita. Kemarin kita pulang kampung, ya refleksi setelah pulang kampung, mengingat masa-masa kecil dulu di kampung yang begitu menyenangkan gitu ya. Oke, suara saya kurang keras, bagaimana sekarang, sudah cukup? Aman, Pak Aman Farid? ya? Oke, jadi mari kita bandingkan kehidupan kita. Zaman kita dulu kecil dengan zaman kita sekarang sudah dewasa seperti ini, gitu kan? Zaman orang tua dulu kita ada di kampung, lalu kemudian kita sekarang sudah jadi orang tua kan seperti itu. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan kita, apa yang kita rasakan. Kita bahas yang sederhana saja ya, sesuatu yang ringan-ringan yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing seperti ini. Lalu mari kita lihat, kita review apakah kehidupan kita sekarang sudah semakin bahagia atau tidak semakin bahagia. Itu kan pertanyaan yang sederhana. Kalau kita melihat dari covernya ini, ya anak-anak kecil, mereka tertawa, kemudian mereka riang gembira. Mari kita lihat di air mukanya gitu ya. Di muka mereka masing-masing tidak pernah terlihat ada satu kekhawatiran tentang hidup. Tidak pernah terlihat ada satu satu rasa bagaimana nanti, seperti apa, apakah bisa ini, apakah bisa itu, tidak pernah ada. Itulah anak-anak. Itulah mereka yang tidak pernah terganggu dengan terganggu dengan hiruk pikuknya dunia. Kenapa? Karena hati mereka masih bersih. Hati mereka masih polos. Hati mereka itu masih penuh dengan kepasrahan. Dia tidak tahu dengan tantangan yang ada. Semakin banyak kita tahu, semakin berubah raut mukanya. Barangkali seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita lihat perbandingan hidup di zaman old dengan zaman now. Di zaman yang dulu dengan zaman yang ada sekarang gitu kan. Orang tua saya, orang tua kita, orang tua bapak-bapak dan ibu, orang tua teman-teman semua. Ya. Mari kita lihat kehidupan mereka pada zaman itu. Mari kita ingat-ingat kehidupan mereka pada zaman itu. Orang tua kita berangkat bekerja itu setelah matahari terbit. Saya masih ingat dengan orang tua saya sendiri kan seperti itu. Almarhumah itu berangkat bekerja setelah matahari terbit. Dan beliau sudah kembali ke rumah sebelum matahari terbenam. Itu fakta, itu yang ada. Itu kehidupan orang tua kita seperti itu. Seperti itulah pada zaman dulu.
walaupun memiliki anak yang begitu banyak, ya, tapi rumah dan halaman mereka tetap luas. Ini satu hal yang apa namanya ya, yang luar biasa menurut saya gitu. Mereka punya kebun, lalu semua anak-anaknya itu sekolah gitu ya, walaupun barangkali tidak mesti semuanya sampai ke level yang tinggi. Paling tidak untuk di level pendidikan dasar itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu terpenuhi, tercukupi begitu ya. Tetapi mari kita lihat kita yang sekarang sudah jadi orang tua barangkali gitu ya. Banyak di antara kita yang bekerja, berangkat kerja itu setelah subuh, setelah sholat subuh, gitu kan, dan sampai rumah setelah isya. Siapa yang merasakan seperti itu? Siapa yang merasakan seperti itu? Saya kadang-kadang merasakan seperti itu. Saya hidup di zaman sekarang, kadang-kadang merasakan bahwa saya mesti berangkat kerja itu ba'da subuh, ba'da sholat subuh, gitu. Karena kalau sudah melewati, apalagi jam 6 gitu, Masya Allah. Perjalanan saya dari rumah di Tangerang, kantor di Jakarta, padahal jaraknya hanya sekitar 30 km saja. Dan itu pun sudah menggunakan jalan tol. Kalau berangkat di atas jam 6 itu sampai kantor bisa 2 jam. Tapi kalau saya berangkatnya itu ba'da subuh, ya tidak subuh-subuh banget lah barangkali ya, 5.30 atau 5:15, itu sekitar setengah jam saja sudah sampai ke kantor. Nah pulang dari kantor itu kalau jam 5 dari kantor ya sampai rumah ya lebih kurang sekitar hampir isya lah kalau seperti itu. Nah ini adalah satu kondisi yang nyata, kondisi yang ada di dalam kehidupan kita. Kita berangkat setelah subuh, pulang ba'da isya. Tetapi rumah dan tanah yang kita miliki itu tidak seluas rumah orang tua kita waktu zaman kita di kampung. Sesuatu yang paradoks barangkali gitu. Dan itulah faktanya, walaupun tidak semuanya sama seperti ini. Artinya secara umum seperti itu. Bahkan yang terjadi pada pasangan-pasangan muda yang sekarang ini gitu kan, apalagi atau yang sekarang sudah jadi orang tua, banyak di antara kita yang tidak punya keberanian untuk memiliki anak yang banyak. Zaman kita dulu bisa jadi anak orang tua kita tuh punya anak bisa sampai 5, 6, 7, bahkan ada yang 11 keluarga besar. Dan itu enaknya kapan? Pada saat kumpul pada mudik lebaran. Wah, luar biasa. Itu luar biasa. Kumpul 5, 6, 7 keluarga yang masing-masing sudah punya keluarga, kemudian punya anak ya. Bahkan mungkin ada yang punya cucu, Masya Allah, enaknya minta ampun ya. Pulang ke rumah kakek, rumah neneknya, atau rumah orang tua kita yang rumahnya masih besar, rumah yang kuno gitu kan. Lalu halamannya luas, Masya Allah, nikmatnya tidak terkira. Tidak banyak orang yang bisa merasakan yang seperti itu. Termasuk saya tidak bisa lagi merasakan yang seperti itu karena sudah tidak punya orang tua yang mesti pulang kampung yang seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu rekan-rekan hadirin kakak adik rahimahullah yang masih punya itu bersyukurlah. Bersyukurlah. Pulang kampung, lebaran, mudik, kemudian lalu apa yang terjadi kumpul dengan saudara-saudara, bahkan misalnya saudara-saudara kita tersebar di seluruh Nusantara atau tersebar ke beberapa negara, beberapa benua, Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Yang bisa jadi masa ke depan kita tidak akan bisa pernah menikmati itu lagi. Kenapa? Karena kehidupan kita sudah jauh berbeda. Apalagi orang tua sudah tidak ada barangkali. Tidak mudah untuk berkumpul dengan saudara-saudara itu. Nah, apalagi sekarang pola pikir kita, hidup kita ini bahwa kita tidak bisa atau dia tidak punya keberanian untuk memiliki anak yang cukup banyak gitu kan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Orang tua kita zaman dulu hidup tanpa banyak alat bantu. Ya, tanpa banyak alat bantu, tapi kok bisa ya hidupnya itu tenang, santai dalam menjalani kehidupannya. Coba kita lihat. Zaman saya kecil yang namanya HP itu boro-boro ada. Nggak ada. Saya punya HP itu tahun 99. Beli nomornya aja masih mahalnya, harganya luar biasa.
nomornya SIM card itu masih 500.000 pada saat itu gitu kan. Zaman saya kecil boro-boro nggak ada itu yang namanya HP. Listrik pun masih belum masuk ke wilayah saya pada saat itu. Tetapi mari kita lihat, orang tua kita hidup dengan alat bantu yang ala kadarnya, sekedarnya, sangat sederhana, tidak banyak, tetapi beliau bisa hidup dengan tenang, bisa santai dalam menjalani hidupnya. Bisa sering kumpul dengan keluarga. Ya gimana nggak kumpul keluarga, berangkat setelah matahari terbit, ya jam-jam 7, jam setengah 8, jam 8 mereka baru berangkat kerja, misalnya seperti itu. Pulang aja sebelum maghrib, ya sering kumpul. Bisa sering silaturahmi dengan tetangga, dengan teman-temannya. Dan bisa harmonis dari sisi keluarganya. Tetapi mari kita bandingkan dengan kondisi keluarga kita, kehidupan kita pada saat ini. Mestinya, harusnya, logikanya, kita ini sekarang hidup dibekali dengan berbagai macam dengan berbagai macam alat bantu kehidupan dengan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Mestinya hidup kita itu jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang, jauh lebih sederhana, ya, jauh lebih lebih mudah. Kita ini kan sekarang hidup dilengkapi dengan satu mesin cuci, nggak perlu gotong-gotong cucian ke kali, ke pinggir sungai, digosok satu-satu seperti itu, pakai sikat, pakai sabun, tangan kita juga tidak perlu harus teriritasi oleh deterjen misalnya, begitu kan. Ya, dilengkapi dengan mesin cuci yang teknologinya Masya Allah, sekarang sudah ada teknologi yang langsung kering juga gitu kan, nggak perlu lagi ngejemur di bawah terik matahari, sudah secanggih itu. Kompor, kalau zaman saya dulu masih niup gitu ya, niup pakai tungku, pakai hawu kalau orang Sunda bilang begitu kan, masih pakai kayu, masih ditiup seperti itu. Zaman sekarang kan tinggal puter saja, cekrek, selesai, nyala. Lalu dulu berubah, ya pakai songsong. Nah, Bu Leli, songsong tahu aja, songsong tuh buat niup itu ya Bu ya, seperti itu. Ya, kalau berpindah ke kompor minyak, ya saya masih harus dulu itu masih nyabutin sumbu kompornya, masang, ngerapihin sumbu kompor, masih ingat saya. Sekarang kan tidak ada lagi seperti itu. Alat komunikasi, handphone, kendaraan makin canggih, TV kita semakin lama semakin canggih, ada email, elektronik mail, ya surat elektronik zaman dulu boro-boro. Jadi saya korespondensi dengan berbagai teman jaraknya jauh itu ya pakai tulisan tangan, pakai perangko, dikirim ke Pak Posnya, dan kalau ada Pak Pos datang ke rumah, Masya Allah bahagianya. Dapat surat dari seseorang, apalagi seseorang yang kita lagi tunggu-tunggu, misalnya seperti itu ya. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada iPad, ada ruangan ber-AC, dan lain-lain. Mestinya hidup kita itu semakin lama semakin bahagia. Hidup kita semakin lama semakin tenang. Harusnya lebih tenang hidupnya karena banyak kemudahan yang kita dapatkan. Harusnya kita itu lebih bahagia karena punya waktu yang lebih banyak. Lebih banyak waktu kita. Setelah apa? Setelah tugas-tugas kita dikerjakan oleh alat bantu. Zaman dulu nyuci baju sebelum ada mesin cuci itu kan kita mesti jalan dulu ke sungai, mesti nimba airnya dulu, berapa lama itu. Mesti nyuci, mesti pakai sabunnya, mesti ngucek-nguceknya, mesti ngebilasnya, mesti ngejemurnya. Berapa lama itu kita nyuci. Sekarang tinggal buka mesin cucinya, masukin cuciannya, habis itu kasih deterjen, kemudian dicolokin listriknya, dinyalain mesinnya, sudah jalan sendiri gitu. Airnya ngalir sendiri, deterjennya masuk sendiri gitu kan, nguceknya sendiri, ngebilasnya sendiri, ngeringinnya sendiri. Katakanlah selisih 1-2 jam. Bukankah sebetulnya ini adalah kemudahan yang kita dapatkan, kemudahan yang kita miliki, yang mestinya membuat hidup kita semakin bahagia, semakin tenang.
Itu contoh sederhana saja ya. Contoh yang sederhana seperti itu dari sisi nyuci baju lah gitu kan. Belum lagi kalau masak, apalagi kalau sudah pakai microwave misalnya tinggal macam-macam ya, macam-macam seperti itu. Makan aja, sekarang kan nggak perlu repot-repot masak. Kalau nggak mau masak ya tinggal kotak-katik HP, GrabFood, GoFood, dan sebagainya datang sendiri seperti itu. Bukankah sebetulnya hidup kita seharusnya semakin lama semakin bahagia? Semakin lama semakin tenang, semakin lama semakin banyak waktu yang kita bisa pergunakan untuk hal-hal yang lain. Mestinya makin pinter dong, banyak waktu untuk belajar. Mestinya kita semakin lama semakin banyak informasi yang kita peroleh. Kenapa? Banyak waktu untuk kita pergunakan membaca informasi, baca buku, belajar, dan sebagainya. Ya. Tetapi ternyata justru yang terjadi saat ini kadang-kadang sebaliknya. Hati kita selalu merasa tidak cukup. Hati kita merasa nggak cukup. Hati kita merasa nggak tenang. Hati kita merasa tidak nyaman. Tidak ada rasa bahagia. Itu sering terjadi pada diri kita. Tetapi saya berharap yang ada di majelis ini tentu tidak seperti itu. Yuk, makanya kita belajar. Saat ini, pikiran kita tidak mudah fokus untuk menikmati apa yang kita miliki. Masya Allah. Kita tinggal di perumahan, di komplek. Apalagi kalau sudah nyebut klaster, kan, gitu kan, keren gitu ya. Kadang-kadang tidak kenal dengan tetangga sebelah. Kadang-kadang tidak kenal dengan tetangga dalam satu komplek. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di komplek kita. Kadang-kadang kita tahu terjadi sesuatu itu karena ada informasi di dalam grup WA-nya misalnya gitu kan. Seperti itu. Kenapa bisa begitu ya? Salah satu penyebabnya barangkali adalah kita berangkat setelah subuh, kita sampai rumah itu setelah Isya. Kapan kita punya waktu sosialisasi? Weekend, Pak. Weekend, Bu, Sabtu Minggu, kadang-kadang Sabtu Minggu itu karena saking lelahnya kita bekerja, kita seringnya kepingin layeh-layeh di rumah. Atau weekend adalah waktu keluarga, me time misalnya seperti itu. Pergi keluar kota. Makanya kenapa daerah puncak, daerah-daerah pariwisata itu selalu penuh. Karena Sabtu Minggu selalu dipergunakan untuk apa? Untuk kita healing, bahasa zaman sekarangnya gitu kan. Untuk kita mencoba mencari sesuatu yang berbeda di luar rutinitas kehidupan Senin sampai Jumat. Ya, itulah yang terjadi dengan kita. Jarang kumpul dengan keluarga juga, bahkan jarang berkomunikasi dengan keluarga, bahkan hanya untuk video call barangkali. Ya, silaturahmi dengan keluarga besar pun ya itu setahun sekali. Kalau masih ada orang tua, kalau masih ada mbah kakung, Mbah Putri, masih ada kakek, masih ada nenek, masih ada opa, masih ada oma. Kalau tidak ada, barangkali mati obor. Ya, barangkali kita tidak kenal siapa keluarga besar kita, siapa sepupu kita, siapa ponakan kita, dan sebagainya. Itu bisa terjadi, dan itu yang sering terjadi pada kehidupan kita yang sekarang ini. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi pada kehidupan kita. Ini contoh konkret yang ada di dalam kehidupan kita. Ya memang itu adanya. Gitu. Jadi kita membahas yang ringan-ringan, yang enteng-enteng aja. Lalu bagaimana sikap hidup kita? Bagaimana cara kita hidup di zaman yang sekarang ini? Termasuk saya mengalami juga. Serba terburu-buru. Karena kita terburu-buru supaya segera bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sering kali kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Berangkat kerja terburu-buru. Kalau nggak buru-buru, saya kena padat di jalan, penuh jalanannya. Kalau nggak buru-buru, maka saya tidak bisa tidak tepat waktu sampai ke kantor gitu. Pulang kerja juga terburu-buru. Kenapa mesti terburu-buru? Karena saya sudah letih, sudah lelah, pingin segera pulang ke rumah, pingin segera leyeh-leyeh ketemu dengan keluarga. Yuk kita lihat, makan siang terburu-buru enggak? Terburu-buru karena ada deadline, karena ada kerjaan yang harus segera diselesaikan, karena ada target yang harus segera dicapai, ada laporan yang belum disubmit.
Ya, mau meeting jam 12.45 misalnya, sehingga makan pun juga harus terburu-buru. Di lampu merah, kita pun terburu-buru. Klakson, tang-tong, tang-tong. Kenapa? Meeting dalam waktu dekat ini, waktu kita tinggal 10 menit, sementara perjalanan masih cukup jauh. Yang paling mengenaskan itu kalau sudah lari ke arah spiritual kita, hubungan vertikal kita, berdoa pun terburu-buru. Pak, doa yang paling cesplengkan, doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Cuman itu doanya. Kenapa? Terburu-buru, belum makan siang, laporan belum selesai, meeting jam 12.45, kemudian ada target yang mesti kita capai, terburu-buru. Sholat pun terburu-buru. Duhur misalnya, sederhana saja. Kan sebaiknya ada sholat sunat rawatib, qobliyah duhur. Ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat. Boro-boro melakukan seperti itu, datang pada saat sudah qomat, misalnya seperti itu. Lalu selesai sholat tidak bisa berzikir cukup lama-lama. Doa sapu jagat yang kita baca, kenapa belum makan siang? Boro-boro ada ba'diyah dari duhurnya, misalnya seperti itu. Itu contoh konkret dalam kehidupan kita pada saat ini. Fakta yang ada banyak yang seperti itu. Sholat pun terburu-buru, berdoa pun terburu-buru. Cuman satu yang kita tidak pernah mau buru-buru. Apa? Nunggu ajal. Kematian kita nggak pernah mau buru-buru. Ya Allah tolong tangguhkan lagi. Ya Allah tolong mundurkan lagi. Ya Allah tolong. Ya, tolong kematian saya itu jangan diburu-buru deh. Nanti saja misalnya. Cuman itu yang kita tidak pernah mau buru-buru. Lainnya kita mau buru-buru. Mendapatkan sesuatu maunya juga buru-buru yang seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik, rahimakumullah. Kalau sudah seperti itu, lalu kapan kita bisa menikmati hidup ini? Kapan kita bisa menikmati hidup ini? Menikmati hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima anugerah kehidupan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kapan kita bisa menikmatinya? Ya. Kapan? Kalau semuanya serba terburu-buru. Mbak Anggi, barangkali ada yang mau berbagi, barangkali ada yang mau komentar, barangkali ada yang mau share, silahkan. Sampai di sini, ada sesuatu yang mau diberikan, disampaikan. Jangan terburu-buru, Mbak. Begitu. Baik, ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau sharing ya? Atau menambahkan nih terkait dengan terburu-buru nih Pak ya. Jadi ya itu tadi di zaman sekarang karena eranya sudah begitu berubah dengan zaman kita dulu, tapi kayaknya saya masih udah masuk zaman now sih Pak. Nggak tahu kalau zaman old ya, bercanda ya Pak ya. Nah itu ya itu tadi ya, mau nggak mau kita memang nggak bisa menghindari dengan keadaan zaman now yang memang seperti itu. Nah, jadi cara dan karena informasi yang kita dapatkan juga saat ini tanpa kita bisa kendalikan saja bertebaran informasinya nggak seperti zaman dulu ya Pak. Kita mau belajar, mau mengetahui satu hal aja itu effortnya luar biasa, usahanya luar biasa mencari buku dan segala macam. Kalau sekarang kan semuanya terpampang, tersebar gitu ya, tinggal tanpa kita cari kadang sudah pop up duluan ya. Bahkan apa yang terlintas di kepala kita tuh Pak, udah terpop up duluan, atau mungkin chatnya udah masuk duluan gitu ya. Karena era AI kayak sekarang tuh zaman AI katanya ya. Nah, jadi gimana dong Pak resepnya supaya hidup kita itu bisa tetap nyaman, bahagia, menyenangkan seperti orang-orang zaman dulu ya yang ke sekolah jalan sekian belas kilo sejam itu bahagia aja gitu ya Pak. Padahal kalau kita mah pakai jemputan aja tapi pulang masih ngedumel kadang-kadang anak-anaknya ya. Gimana itu Pak Farid? Ada resep apa? Ya, nanti kita bahas ya Mbak. Tapi ada yang menarik nih menurut Mbak Anggi, barusan ada AI, gitu, Artificial Intelligence gitu. Saya baru baca beberapa referensi lah gitu. Bahkan Masya Allah sekarang ini katanya mau bikin, saya belum nyoba tapi ya Mbak Anggi ya, mau bikin artikel
Itu tuh cukup diketik keywordnya saja itu udah bisa keluar tuh artikel tuh. Saya belum pernah nyoba, tapi saya pernah melihat ada satu demonya. Kita ingin membuat misalnya begini nih, misalnya membuat materi kajian, jangan-jangan besok materi kajian bisa kita bikin seperti itu Mbak ya. Misalnya bahagia yang hilang itu AI, artificial intelligence itu bisa memberikan begitu banyak kalimat-kalimat, bahkan mungkin satu bab itu bisa muncul ya. Masya Allah, luar biasa seperti itu. Nah ini sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindari. Tidak mungkin kita lari dari sana, sesuatu yang ada di depan kita, yang muncul di hadapan kita. Nah, itulah yang kita akan hadapi. Bukan kita akan hadapi, tapi sudah kita hadapi pada saat ini, gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi. Yuk kita bahas teknologi zaman now dengan teknologi zaman baheula, gitu. Zaman old dengan teknologi zaman now. Ya. Saya belum masuk ke artificial intelligence karena terus terang saya juga belum baca banyak, tetapi sudah banyak yang chat ya, pakai chat AI, chat AI itu sebanyak yang seperti itu. Mari kita lihat ya, apa yang menjadi penyebab kita itu hidup di zaman teknologi yang sekarang, zaman yang penuh dengan kemudahan, zaman yang mestinya membuat kita itu tenang, membuat kita nyaman itu, tetapi justru kebalikannya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Karena ternyata teknologi atau media informasi zaman sekarang ini membuat hati kita tidak pernah tenang. Kenapa tidak pernah tenang? Setiap detik mengiming-imingi kita dengan hal-hal yang bersifat materi. Please, akui. Itu memang ada. Apalagi zaman-zaman all shop pada saat ini. Apalagi bagi emak-emak, bagi kaum ibu, bagi kaum sebelumnya adalah ya. Apalagi bagi kaum ibu, kaum wanita, apalagi ditunjang pada saat ini sistem pembayaran pun tidak lagi menggunakan uang cash, cashless sekarang ini kan begitu, tinggal pencet di HP kita, tinggal klik di HP kita, mau pakai transfer bank, mau pakai QRIS, mau pakai GoPay, mau pakai link, mau pakai apa lagi, ShopeePay dan sebagainya, itu betul-betul menggoda kita untuk tidak tenang pikirannya. Membuat kita tidak nyaman pikirannya. Kenapa? Setiap detik kita diiming-imingi, kita digoda dengan hal-hal yang bersifat materi. Ayo lihat hijab, ayo lihat baju, ayo lihat sepatu, ayo kita lihat jam tangan, kita lihat HP baru, jam tangan baru, motor baru, mobil baru, make up baru, baju baru, celana baru, sepatu baru. Masya Allah. Itulah yang terjadi pada diri kita. Setiap detik, bukan hanya di televisi, tetapi di HP kita. Kalau kita punya HP, lalu kita punya Facebook, punya IG, punya Twitter, punya media sosial, nggak usah jauh-jauh, WA pun juga seperti itu. Apalagi sekarang ini, Masya Allah. Kita nggak pernah tahu kenapa nomor kita kok bisa dimiliki oleh para penjual all shop itu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan nomor kita tiba-tiba dikirimi aja. Pak, Assalamualaikum, Pak, Bu, Mas, Kang, Tante, gitu kan. Saya menawarkan ini, saya jual ini, saya jual itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Itulah yang menjadi apa? Menjadi salah satu penyebab kenapa diri kita itu tidak bisa nyaman. Diiming-imingi oleh materi setiap detik. Yang kedua, setiap detik pikiran kita digoda untuk memiliki yang belum tentu kita perlukan. Ya. Kita ini kan digoda, laparnya lapar mata, bukan lapar perut. Kita ini kan yang digoda mata dan pikiran kita. Coba kita lihat, beli sesuatu. Pernah nggak kita pergi ke mall misalnya gitu kan? Pada saat kita masuk ke tempat-tempat yang menarik, lalu kita beli sesuatu, sampai rumah kita mikir, kenapa ya saya beli ini ya? Padahal saya nggak perlu. Wah, itu godaannya luar biasa. Apalagi kalau masuk ke misalnya super mall yang begitu besar gitu kan. Ya.
kita beli sesuatu yang sudah kita catat pun kadang-kadang di luar catatan kita beli juga, sampai rumah baru bingung, kenapa saya beli yang seperti ini. Beli ini, beli itu, tapi nggak dimakan. Banyak makanan akhirnya busuk di kulkas, di lemari es kita. Beli ini, beli itu, tapi nggak dipakai. Akhirnya jadi rongsokan. Godaan apa lagi? Misalnya kita beli, Masya Allah, HP baru dengan kamera terbaik. Sekarang ini pergerakan teknologi HP itu kan mungkin hitungan cuman hari. Hari ini kita pakai kamera yang menurut kita sudah bagus, besok, lusa itu sudah muncul yang lebih bagus lagi teknologinya. Lalu kita tertarik, lalu kita diiming-imingi. Padahal belum tentu kita itu perlu HP yang begitu canggih. Kecuali kalau kita memang memiliki bisnis. Menjalankan bisnis dengan menggunakan HP, dengan menggunakan handphone. Bolehlah kita harus mendapatkan atau mencari atau memiliki handphone yang lebih canggih. Tapi kalau kita HP itu yang kita pergunakan hanya satu untuk WhatsApp, kemudian untuk SMS juga sangat-sangat jarang, lalu kita untuk telepon, buat apa? Ya. Buat apa kita mesti beli HP yang begitu banyak? Buat foto-foto. Nah, ini saya kadang-kadang kalau mau ngomong apa adanya, ada yang marah nggak ya Mbak Anggi ya? Gitu ya, ada yang marah ya nggak Mbak Anggi ya, kalau saya ngomong apa adanya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mau makan, foto makanannya. Kan begitu. Jalan kemana, selfie, foto. Nah kemarin ada, mohon maaf ya, kemarin ada salah satu imam di Masjid Nabawi di Madinah itu protes. Ada beredar di sosial media. Beliau memprotes orang-orang Indonesia yang sedang ibadah di sana, apakah itu umrah atau haji. Kenapa? Karena kebanyakan orang kita tuh sering foto-foto, katanya. Sering selfie-selfie. Pada saat kapan, bahkan pada saat khutbah Jumat pun banyak orang kita yang foto-foto. Itu kritikan yang menurut saya luar biasa. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon maaf kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan apa yang saya sampaikan, tetapi itulah fakta yang ada. Dan itulah bisa jadi salah satu penyebab kenapa hidup kita tidak nyaman. Kenapa hidup kita tidak tenang. Karena kita diuber-uber, dipaksa, disuruh untuk selalu tampil prima. Untuk apa? Untuk foto-foto yang seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Inilah fakta yang ada. Ya, kadang-kadang kita mesti melakukan sesuatu yang emang buat apa sih foto-foto itu disimpan, Pak? Emang kalau sudah penuh itu HP lalu kemudian kita nggak hapus-hapusin misalnya seperti itu. Nah, ya mohon maaf sekali lagi jika ada yang merasa tidak nyaman dengan apa yang saya sampaikan, tetapi itulah fakta yang ada. Dan itulah barangkali yang salah satu membuat kita menjadi tidak nyaman. Ya. Beli motor terbaru yang lebih canggih, padahal belum tentu kita mampu beli secara cash, mesti ngutang, pakai riba, dan sebagainya. Barangkali seperti itu. Itulah godaan zaman sekarang. Mari kita lihat, kita beri barang canggih, kita beri HP yang canggih, motor yang canggih, mobil yang canggih. Berapa banyak sih dari fitur-fitur yang ada di alat itu yang kita pergunakan? Paling banyak juga 30-40% saja. Nggak banyak. Kecuali kalau misalnya kita berbisnis menggunakan alat tersebut. Tapi kalau hanya untuk kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, hanya sebagai alat bantu untuk kehidupan sehari-hari, dan tidak perlu kok sampai harus segitunya, tidak perlu sampai harus secanggih mungkin gitu kan. Kenapa? Karena kalau sampai kita harus selalu terobsesi dengan sesuatu yang canggih-canggih luar biasa, lalu kita sendiri tidak tahu itu apa manfaatnya untuk kita, ujungnya kita memaksakan diri. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa kita ini tidak bahagia dalam hidup. Sesuatu yang sederhana yang terjadi pada kehidupan kita. Lalu berikutnya yang menyebabkan kita tidak bahagia apa? Setiap detik muncul keinginan seperti orang lain. Kalau mampu silakan, kalau tidak ya jangan memaksakan diri. Itulah yang membuat hati kita tidak tenang. Punya rumah megah, kendaraan mewah, perhiasan yang melimpah, jalan-jalan ke Eropa. Jika mampu, lakukan, laksanakan, jalankan, dan nikmati apa yang kita miliki. Tetapi jika tidak mampu, itulah penyebab mengapa hidup kita menjadi tidak tenang, menjadi tidak nyaman. Godaan
Contoh misalnya macam-macam lah, banyak yang tertipu. Sekarang banyak sultan-sultan yang akhirnya terjebak, sultan-sultan yang akhirnya ketahuan bahwa mereka menggunakan dana-dana yang berasal dari kita untuk kepentingan pribadi, untuk flexing dan sebagainya. Sekarang banyak sekali para kejadian-kejadian, barangkali ya para pejabat yang ketahuan menggunakan dana-dana yang tidak baik seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Godaan-godaan yang tadi. Gara-gara teknologi yang canggih, gara-gara yang seperti itu. Saya berikan satu contoh, bagaimana teknologi canggih, teknologi yang luar biasa itu membuat hidup kita makin mudah atau tidak. Ya, membuat hidup kita makin mudah atau tidak. Nih, saya punya satu video. Yuk kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Saya kecilin dulu volumenya supaya tidak terlalu keras. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Sånn. Så skal vi sette en til. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Ya, Pak Farid. Wrong voice command. Error. Area with a rock. Open door. Higher volume. Fire. Higher. Open door. Door open. Radio on. Playing radio. Lights. Lights on. Protein shake. Making protein shake. New York. Loading New York. Set speed. 4. 4. 6. 6. 16. 4. 16. 4. Correction. 16. Up. Lights down. 4. En klassiker til en annen. Her er Summer of 69. 69. Her er neste låt, også en klassiker. 74. 75. You are breaking the world record. 75. 4. Louder, please. Stopping. Oh. Det trenger ikke være komplisert å leve sunt. Ikke trenger det å være dyrt heller. Open door. Wrong voice command. Baik, ada yang mau komen apa yang terjadi kalau teknologi kita terlalu canggih? Silakan Mbak Anggi kalau ada yang mau nyampaikan, Mbak. Iya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau komentar? Bisa di kolom chat ataupun langsung saja nih unmute juga boleh. Ini mohon izin Pak Sunarmin ada pertanyaan ya, nanti insya Allah kita jawab di pekan berikutnya ya Pak Sunarmin. Ya ini menarik ya Pak Farid ya, memang nggak pengen terlalu canggih, keteteran jatuhnya. Keteteran, oke. Apalagi ada yang nulis tadi Mbak Anggi. Keliengan. Natural sudah nyaman Bu Nana ya. Apes Mas Andika, Masya Allah. Apalagi ini. Ya, itulah kecanggihan teknologi. Ternyata tidak setiap kecanggihan teknologi itu memberikan apa yang baik gitu. Oke, terlalu canggih jadi bingung ya Bu Heni ya, Masya Allah. Nah, coba kita malah jadi nggak nyaman sendiri makin canggihnya ya. Ya. Jadi coba kalau kita tidak manusiawi Bu Yulita. Kalau kita lihat di zaman teknologi orang tua kita dulu ya, tidak ada
serbuan informasi karena teknologinya terbatas. Akhirnya apa? Membuat kita jadi tidak banyak keinginan. Karena tidak banyak keinginan, hati tetap terjaga kebersihannya. Keterpautan hati dengan Allah itu cukup kuat. Nah, inilah sebetulnya yang membuat kehidupan kita tuh nyaman atau tidak nyaman. Dasarnya, ujungnya, bahagia kita hilang itu karena apa? Terlalu banyak keinginan yang ada di dalam diri kita. Kita punya kebahagiaan, Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, tetapi bahagia itu bisa hilang gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak keinginan yang ada di dalam diri kita. Kenapa terlalu banyak keinginan? Karena banjir informasi yang menggoda. Saya katakan tadi. Penyebab kebahagiaan kita hilang, penyebab kita tidak bisa menjadi bahagia itu karena banyak keinginan. Banyak keinginan terjadi disebabkan oleh banjirnya informasi. Terlalu banyak informasi yang menggoda kita. Terlalu banyak informasi yang mengiming-imingi kita dengan sesuatu yang belum tentu itu memberikan manfaat kepada kita. Contoh video tadi juga, terlalu canggih sekalipun malah membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Hanya gara-gara suaranya tidak jelas, karena yang bersangkutan tadi ke dokter gigi, gitu kan, pulang dari dokter gigi, mau bicara open door saja, jadi tidak terbaca oleh AI-nya, oleh artificial intelligence-nya, oleh sensornya, gitu kan, sehingga pintu tidak bisa terbuka, gitu ya. Nah, itulah gara-garanya. Terlalu sempurna, hidup kita malah tidak nyaman. Bahkan dalam ketidaksempurnaan, tadi Bu Yulianti, dalam ketidaksempurnaan itu kadang-kadang kita bisa menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banjir informasi menyebabkan kita punya banyak keimanan, kalau tidak didukung dengan dasar keimanan, ya kayak yang kita rasakan sekarang ini. Banjir informasi, banyak keinginan, tetapi kita masih punya dasar iman yang kuat, insya Allah apa? Insya Allah kita akan tetap berada pada rel yang terbaik bagi kehidupan kita. Banyak keinginan, hati tidak bersih, terpaut terhadap dunia itu lebih kuat daripada terpaut kita kepada Allah. Terlalu banyak keinginan menumbuhkan ketakutan di dalam hati kita. Apa keinginan dalam hati kita? Ya, takut dianggap bukan orang sukses. Itulah yang ada di dalam diri kita. Kita takut tidak dianggap sebagai orang sukses. Ingat, kemarin pada saat kita kembali pulang kampung, pada saat kita kembali mudik, ada nggak rasa keinginan itu? Ada tidak dorongan itu? Saya pulang kampung, saya mudik harus menunjukkan sebagai orang sukses di perantauan. Kalau memang punya kemampuan, tunjukkan kesuksesan itu. Kalau kita mampu untuk seperti itu, lakukan, tunjukkan kesuksesan kita, lalu kita berbagi dengan orang banyak. Tetapi persoalannya kalau kita tidak punya kemampuan itu, lalu kita memaksakan diri untuk tampil sebagai orang sukses. Inilah penyebab dari kita tidak bahagia. Inilah yang menyebabkan bahagia kita itu hilang dari kehidupan kita. Ya, hilang dari kehidupan kita. Keinginan yang kedua, takut tidak dibilang ganteng atau cantik. Makanya kenapa yang di-Uber HP dengan kamera jahat tanda petik seperti itu. Kenapa yang laku itu yang jualan make up? Kenapa yang laku itu yang jualan baju-baju yang luar biasa seperti itu? Kenapa? Supaya kita dianggap sebagai orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang luar biasa, kan seperti itu. Mejeng di medsos 10 kali sehari, update status luar biasa, beli HP dengan
kamera jahat, tanda petik, begitu kan. Lalu kadang-kadang suka muncul seloroh. Jadi saya ketawa-ketawa sendiri ada seloroh gitu kan. Dari mana datangnya suka? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Dari kopdar yang ternyata nggak seindah fotonya. Masya Allah, luar biasa. Banyak yang terjebak seperti itu, Bapak Ibu. Hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah. Takut harta kita berkurang maka kita tidak bisa sedekah, tidak mau berbagi. Itulah juga yang menyebabkan apa? Menyebabkan hidup kita menjadi tidak bahagia. Takut nggak dapat penghasilan, takut nggak dapat mencapai target, ibadah pun sering terlewatkan. Itulah yang menyebabkan bahagia kita hilang dari diri kita. Padahal hidup itu sangat mudah. Yang tidak mudah itu adalah cara berpikir kita. Hidup itu sangat mudah. Yang tidak mudah itu adalah cara berpikir kita. Hidup itu sederhana. Yang tidak sederhana itu adalah keinginan kita. Sekali lagi, hidup itu sangat sederhana. Yang tidak sederhana itu keinginan kita. Hidup itu murah, murah meriah. Yang tidak murah itu adalah gengsi kita. Yang tidak murah itu adalah gengsi kita. Hidup kita itu murah. Uang makan juga kalau dengan misalnya telur, tempe, tahu, kasih sayur sepanjang katakanlah memenuhi 4 sehat 5 sempurna itu masih murah. Tetapi yang membuat tidak murah itu adalah gengsi kita. Kalau kita nggak makan di resto, di hotel bintang 5, di mall yang besar, maka tidak bahagia hidup kita. Kalau kita tidak ngopi di kafe yang bermerek, yang dimana orang pada ngumpul di situ, rasanya tidak gengsi kita. Padahal kopi yang di pinggir jalan, yang abang-abang lewat bawa termos pun itu juga lebih kurang sama-sama minum kopi juga. Ya, yang murah itu bukan makanan, bukan minumnya. Itu murah semua. Yang tidak murah itu adalah gengsi kita. Rezeki Allah itu sangat luas. Ya, makanya berdoanya, ya Allah berikanlah kami rezeki yang luas. Rezeki Allah itu sangat luas. Yang tidak luas itu adalah hati kita. Yang tidak luas itu hati kita. Allah itu maha baik. Allah itu selalu baik. Yang tidak baik itu adalah prasangka kita kepada Allah. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, itulah yang menyebabkan hidup kita itu menjadi tidak bahagia. Itulah yang menyebabkan bahagia kita itu hilang. Dulu zaman orang tua kita hidup di kampung dan sebagainya, mereka bisa hidup bahagia, bisa hidup nyaman. Kenapa sekarang tidak? Karena yang tadi, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak informasi. Kemudian dasar keimanan kita itu tidak kuat. Hati-hati, hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kebahagiaan yang kita cari justru malah menjauh dari diri kita. Gara-gara yang seperti itu. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa bahagia? Supaya kita bisa mendapatkan kembali bahagia yang hilang itu. Pertama, saring informasinya. Yuk, kita saring informasi. Batasi kita bermain media sosial. Batasi buka online all shop yang seperti itu. Batasi. Ya, batasi televisi, batasi handphone, batasi media sosial. Coba mulai dari sekarang. Sekali sehari saja, cobain aja. Sekali sehari kita hidup tanpa HP di siang hari. Sekali aja dalam satu hari. 1 jam saja. Ya, 1 jam saja kita mulai. Sekarang hari ini 1 jam tanpa HP di siang hari. Lalu besok 1,5 jam misalnya tanpa HP di siang hari. Lalu berikutnya misalnya 2 jam tanpa HP di siang hari. Misalnya seperti itu. Yuk kita lakukan. Yuk kita jalankan. Kita coba, kita mulai. Ya. Kemudian yang kedua,
jaga kebersihan hati. Dengan cara apa? Tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah ritual kita. Sholatnya yang 5 waktu wajib lakukan di awal waktu. Bagi yang pria, bagi yang laki-laki, lakukan secara berjamaah di masjid. Lakukan sholat rawatibnya, lakukan sholat malamnya, qiyamul lailnya, bukan pada saat Ramadan saja. Yang paling penting justru adalah 11 bulan ba'da Ramadan. Kalau ada orang mengatakan Ramadan adalah bulan training, bulan pelatihan, yang paling penting bukan trainingnya, bukan pelatihannya, tetapi implementasi dari training tersebut. Pelaksanaan setelah kita melakukan training, lakukan yang seperti itu. Lalu yang ketiga, setelah kita menjaga kebersihan hati, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Ya, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Caranya apa? Salah satunya, yuk kita ikut kajian rutin. Bukan cuma Sabtu pagi saja dengan Saturday Morning Talk. Sekarang ini banyak sekali, mudah sekali kita belajar kajian, mau yang live maupun yang dari YouTube, yang delay, yang streaming, apapun itu. Yuk kita kuatkan hubungan dengan Allah. Dengan cara apa? Masuk ke majelis-majelis yang memberikan kita ilmu-ilmu tentang kehidupan. Lakukan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kembali bahagia kita yang sempat hilang. Kalau kita tidak lakukan seperti itu, jangan salahkan siapapun kalau kita tidak pernah berbahagia. Itu Mbak Anggi, sampai di sini acara kita pagi hari ini. Silahkan di-handle terlebih dahulu. Baik, ya terima kasih Pak Farid. Ini menarik sekali Pak Farid tentang pembahasan yang disampaikan oleh Pak Farid. Dan juga tadi ada komen dari Pak Prasetyo ya. Karena kemudahan yang dihadirkan di zaman sekarang mayoritas untuk mengejar hal duniawi yang tidak akan pernah ada puasa sampai kita dibikin ngos-ngosan untuk mengejarnya. Lalu teringat petua mbah-mbah di Jawa ya, ini bahasa Jawa. Saya orang Jawa tapi nggak ini ya. Wong sing paling rekoso kuwi wong sing pinginan. Orang yang paling sengsara itu orang yang banyak ingin atau gampang ingin ya. Kebagian hadir jadi kita mensyukuri apa yang kita. Nih kebetulan beberapa yang lalu Pak Farid saya ngisi di salah satu kementerian ya, ada training entrepreneurship, ngisi perencanaan keuangan ya. Jadi ngerimain diri saya dulu sebenarnya ya terkait dengan bagaimana mengelola keuangan yang seringkali kita nih di zaman sekarang memang menganggap remeh hal ini. Oleh karena itu banyak mungkin orang-orang di zaman sekarang itu ya tadi lubang tutup lubang, banyak amanah, nggak punya aset ya karena terlalu banyak keinginan yang hadir berseliweran di sekitar kita, informasi-informasi di HP segala macam ya. Termasuk salah satunya tadi ya jaga. Kalau di magnet rezeki ada kerangkeng uang gitu ya, itu salah satu cara untuk bisa kita mengelola keuangan dengan baik, ya menahan diri ya dari banyak keinginan seperti itu. Dan ini juga ada filosofinya Pak Farid ya, dan teman-teman semuanya ya, bahwa ternyata di kehidupan kita itu kita seringkali dipengaruhi dengan hedonic treadmill, namanya Pak Farid nih ya, sambil sedikit saya sharing. Ya, hedonic treadmill di mana jadi pada saat kita pingin sesuatu itu kita ngerasa di bawah ya Pak Farid ya, pengen punya HP baru karena HP kita udah jadul, udah 3 tahun yang lalu gitu kan ya, yang sekarang udah keren-keren gitu, kita ngerasa kurang banget ya. Pada saat kita akhirnya punya ya di titik atas ya seperti ini, happiness nih ya, happiness kebahagiaan, time-nya jangka waktu ya, kita punya nih, wah misalnya punya iPhone baru, bahagia banget, tapi ternyata mungkin hanya 3 bulan, 6 bulan, dan setelah itu, ternyata sudah ada series baru, dan kita merasa netral saja, HP saya ternyata biasa-biasa saja, ya. Dan kemudian mungkin makin setahun, ya sudah makin banyak yang keren-keren, apalagi sekarang ya, ada Samsung Z Fold, Z Flip, segala macam ya, ngerasa makin rendah lagi ya, dan itu ternyata nggak habisnya HP, mobil, segala macam, dan ini kita dipengaruhi oleh lingkaran hedonic treadmill yang nggak ada habisnya. Makanya kalau di kita di Islam kan dibilang ya, bahagia jangan terlalu bahagia, sedih juga jangan terlalu sedih, karena semua ada masanya. Seperti itu ya. Betul ya Pak Farid ya? Seperti itu ya. Nah inilah bagaimana kita diingatkan kembali di masa sekarang itu bagaimana menjaga diri. Salah satunya kalau saya nih Pak Farid menjaga diri jangan buka oil shop ya, itu godaan banget. Yang tadinya nggak pengen belanja ya, ngelihat live oil shop, mungkin kalau yang biasa ngelihat juga ngelihat TikTok shop ya sekarang ya, jadi pengen belanja ya, godaannya ya.
series hanya muncul sekarang, nggak diproduksi lagi. Wah, itu godaannya luar biasa buat wanita, wah. Buat bu ibu ya. Jadi godaannya memang kita bagaimana mengendalikan untuk menjaga dulu nih, menghindari hal-hal yang bisa membuat kita lepas kontrol ya, seperti itu. Baik, wah alhamdulillah ya, terima kasih nih Pak Farid untuk penjelasannya tadi, sedikit ilmu yang kemarin saya sharingkan di kebetulan ya diundang untuk ngisi training perencanaan keuangan, dan mudah-mudahan bermanfaat nih buat kita semuanya tadi ya, bagaimana kita menjaga kebahagiaan kita ya, kita cek kembali ya manfaatnya buat diri kita apa. Apakah apa yang kita inginkan ini kebutuhan atau keinginan? Apakah ini adalah aset atau hanya beban saja yang menghabiskan uang kita nantinya, seperti itu ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi nih Pak Farid yang sudah sharing terkait bahagia yang hilang. Mudah-mudahan ini membawa kita untuk bisa senantiasa merasakan kebahagiaan masa kecil yang tak terlupakan gitu ya. Panas-panasan main layangan gitu tadi ya, Bu Binar nih jalan ke sekolah 3 kilo, keringetan, panas-panas kita makin hitam, biasanya anak-anak zaman dulu kan hitam-hitam ya. Itu main-main aja ya, happy-happy aja ya. Nah, itulah apa namanya, mudah-mudahan kita senantiasa selalu ya diberikan rasa syukur dan rasa bahagia ya, karena bahagia itu dijemput ya, apa namanya, jangan ingin dulu ya supaya bisa bahagia, tapi bagaimana kita bahagia atas apa yang kita miliki. Baik, dan sebelum kita akhiri, nanti Pak Farid juga akan nutup dengan doa, Bapak Ibu. Izin saya share laporan nih ya, laporan Jumat Berbagi yang alhamdulillah, meskipun kemarin kita 2 pekan libur ya, jadi ada 3 kali hari Jumat, 3 pekan gitu ya, dan kita masih tetap berbagi di 3 kota ya. Kebetulan dananya hanya cukup di 3 dapur gitu ya, di Bandar Lampung, di Semarang, Situbondo. Kita tetap berbagi di Jumat tanggal 21 April, lalu tanggal 28 April ya, tetap di 3 kota yang sama, dan juga kemarin hari Jumat 5 Mei juga kita berbagi tetap di 3 kota yang sama, yaitu Bandar Lampung, Semarang, dan Situbondo. Dan ini sedikit laporan ya buat pertanggungjawaban kami gitu ya. Jadi alhamdulillah selama 3 pekan ini terkumpul total dana dari yang saldo sebelumnya 350.000, dan ada tambahan ya saldo hingga per kemarin 5 Mei alhamdulillah terkumpul 3.200.000 yang sudah disalurkan ya selama 3 pekan ya. Total 3 pekan adalah Rp2.250.000, sehingga masih ada sisa saldo Rp950.000, dan insya Allah kita akan salurkan di hari Jumat depan ya. Silakan bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin menunjukkan kebersyukurannya, mau membantu kita semuanya juga ya mendukung program ini, kalau mau ikut sama-sama sedekah subuh dikumpulkan lalu bisa juga transfer sini, atau kemana saja ya silahkan ya, sebagai apa namanya, tanda syukur kita atas ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan juga ilmunya semakin berkah, dan Allah mudahkan kita diberikan pemahaman ya atas apa yang kita dapatkan di program-program atau kajian-kajian yang Bapak Ibu ikuti ya. Baik, itu saja Bapak Ibu semuanya, dan nanti akhir sesi juga kita akan foto bareng, jadi silakan nanti ya bisa mulai tacap-tacap, pakai jilbab lah minimal ya kalau untuk ibu-ibu ya, nanti bisa foto bareng ya. Baik, Pak Farid akan menutupnya nih dengan doa ya, penutup ya, supaya majelis ilmu ini semakin diberkahi Allah, dan kita semuanya bisa tetap diistiqomahkan ya untuk terus belajar seperti ini. Kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, dan sebelum kita berdoa, sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kesentil-sentil tadi gitu ya, kesindir-sindir gitu kan, karena sesuatu itu ya yang terjadi di kehidupan kita yang seperti itu, dan tentu kalau memang itu hal yang baik, harus kita teruskan. Kalau memang tidak baik, yang mesti kita perbaiki. Tidak ada sesuatu yang bersifat personal ya. Jangan sampai ada yang tersinggung ini, Bapak ini nonjokin saya melulu gitu ya. Mohon maaf jika ada yang seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita tutup acara kita dengan pembacaan doa. Kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan mendapatkan berkahnya, dan semoga kita tetap berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita baca istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, sedang bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, kuatkanlah dia ya Allah. Kuatkanlah dia untuk mampu bertahan dan bersabar. Hiburlah ia dengan penuh karunia-Mu ya Rabb, karena janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari. Setelah kesulitan kan ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah ya Basit, jika di antara kami ada yang sedang berhutang pada saat ini, selesaikanlah hutangnya ya Allah. Lunaskanlah hutangnya ya Allah. Mudahkanlah urusannya ya Allah, dan luaskanlah rezekinya. Ya Allah ya Kudus, jika di hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit di hatinya, sombong, iri hati, dengki dan dusta, bersihkanlah hati kami ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah, karena Engkaulah yang maha suci. Ya Allah ya Afu, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, merasa dizolimi karena kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya ya Allah, agar mampu memaafkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Anggi. Coach Wanit, sehat selalu. Terima kasih Mana ya, dan juga Bapak Ibu nih, Bu Ida, Bu Sri Mulyati, Bu Emma. Ya, terima kasih. Masya Allah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Farid ini bermanfaat buat kita semuanya, dan Allah mudahkan kita ya untuk mendapatkan pemahaman dan juga untuk mengamalkannya, karena ini adalah tanda cinta Allah ya, kita diberikan kajian seperti ini, dalam arti topik yang seperti ini mungkin bisa jadi ini adalah topik yang sedang kita butuhkan ya. Baik, kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa kafaratul majelis, subhanakallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ya silakan bisa jalankan kamera videonya, kita akan foto bareng dulu nih. Terima kasih nih Pak Ugu, Bu Maria, Bu Sunarsi ya, Bu Andi ya, nih masih jalan-jalan, masih sempat ikut kajian, luar biasa ya. Bunda Reni live ya Maggie. Oh gitu ya, siap. Baik. Wah Bu Hendy, baik ya. Bu Hendy luar biasa ya, nobar seperti biasa nih di Bondo. Halo teman-teman situ Bondo ya. Pak Yogi, terima kasih. Mas Andika, sudah standby ya, luar biasa. Muludin, Mas Ian, Pak Asep, saya Sulo ya, Bu Zahra dan Mutia, Bu Tina ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sama-sama Bapak Ibu, seperti biasa kita ingin Allah, silahkan di tangannya ya, diangkat seperti ini ya. Oke, tahan. 1, 2, 3. Sebentar, tahan dulu. Sebentar ya. Baik, kemudian 1. Ya, 1 sama terhubung di magnet rezeki ya. Alhamdulillah kita di sini sefrekuensi untuk belajar bareng-bareng nih ya. 1, 2, 3. Baik.
Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta ya. Salam Terima kasih, sehat, Pak salam Farid. bahagia. Amin. Ya, terima kasih Mas Syawaldin. Insya Allah kita jumpa lagi ya. Makasih ya Pak Fahri. Terima kasih Mas Danika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.